Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Esa Pratiwi, NIM 20112582, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Ana2 Kuala Tungkal. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi administrasi supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Heru Setiawan, SPDI MPDI, tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Sebelum mengetahui peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan, kalian semua tahu nggak sih supervisi pendidikan itu apa? Nah, supervisi sendiri itu memiliki makna pemantauan ataupun mengawasi. Jadi, untuk supervisi pendidikan itu berarti dapat didefinisikan sebagai proses untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk secara aktif menerapkan proses manajemen, yaitu dengan mengawasi kegiatan guru-guru tersebut. Tujuan utama dari supervisi pendidikan ini yaitu untuk mengembangkan situasi belajar yang lebih baik. Sementara tujuan umumnya yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan karyawan agar mampu meningkatkan kualitas kerjanya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bagaimana dengan ruang lingkup supervisi pendidikan itu sendiri? Ruang lingkup supervisi menurut Mulyasa itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan, bidang kepegawaian, sarana dan prasarana, bidang keuangan, bidang humas, dan juga bidang ketatausahaan. Setelah kita mengetahui pengertian dari supervisi pendidikan dan juga ruang lingkup dari supervisi pendidikan, barulah kita akan mencari informasi lagi mengenai apa sih peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan itu? Sebagai supervisor, kepala sekolah berfungsi sebagai sosok pribadi yang memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan dan perbaikan program kegiatan pengajaran dan pendidikan. Menurut Nalim Purwanto, tugas atau peran dari kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu berusaha dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Yang keempat, membina kerjasama yang baik di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang kelima, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain mengadakan diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan mengirim mereka untuk mengikuti seminar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir ataupun yang keenam di sini yaitu membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.